Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Mutammimatul Ajurrumiyah, dan saat ini kita masih membahas Dzarfuz Zaman wa Dzarful Makan. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, harap ditonton dulu agar lebih mudah nyambungnya insyaallah. Baik, karena lanjutan saya langsung saja bacakan matannya, kemudian saya berikan penjelasan. Wa jami'u asma'iz zaman taqbalun nasba 'ala dzarfiyyah. La farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dudi wal mubhami. Wa na'ni bil mukhtas ma yaqa'u jawaban limata. Wa na'ni bil ma'dud. Nah, dalam bahasa lain mahdud, tapi di kitab ini ma'dud. Ma yaqa'u jawaban likam. Kal usbu'i wa syahri. Taqul i'takaftu usbu'an. Wa na'ni bil mubhami ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Kal hini wal waqti taqul jalastu hinan. Nah, dzarfuz zaman yaitu keterangan waktu. Nah, dzarfuz zaman ya, itu mansubun, ternasobkan. Kenapa ternasobkan? Karena kedudukannya sebagai dzarf. Jadi setiap isim zaman ya, yang memiliki makna fi di dalamnya, maka dia mansubun ala dzarfiyah. Nah, siapa yang menasobkan? Yang menasobkan adalah fiilnya itu sendiri. Jadi amilnya adalah fiilnya atau sesuatu yang memiliki amal sebagaimana fiil. Nah, dzarfuz zaman ini punya 3 jenis, ada yang mukhtas, ada yang ma'dud, dan ada yang mubham. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh, sekali lagi saya tegaskan, disebut dzarfuz zaman atau tidak, dia harus isim zaman yang memiliki makna fi. Jadi kalau ada isim zaman tetapi tidak mengandung makna fi di dalamnya, maka dia tidak berkedudukan sebagai dzarf. Nah, meskipun dia mansub, nanti mansubnya bukan karena dia dzarf, tapi bisa jadi maf'ul bih misalkan. Nah, kemudian dzarfuz zaman yang mukhtas itu apa? Nah, yang mukhtas itu adalah ma yaqa'u jawaban limata. Adalah sesuatu yang jatuh atau yang terletak jawaban sebagai jawab limata, untuk pertanyaan mata. Jadi kalau ada isim zaman yang digunakan sebagai jawab untuk pertanyaan mata, maka ini namanya mukhtas, dzarfuz zaman ya, yang berjenis mukhtas. Contohnya al-yauma al-lailata yaumal khamis. Ini bisa dijadikan sebagai jawaban untuk pertanyaan mata. Misalkan, mata tasir. Ya, kapan kamu berjalan? Kapan kamu melakukan perjalanan? Jawabannya, asiru yaumal khamis. Aku melakukan perjalanan di hari Kamis. Nah, kalimat yaumal khamis ini dzarfuz zaman. Ya. Karena yaum itu isim zaman, dan di sini memiliki makna fi di dalamnya. Sehingga dia kedudukannya sebagai dzarf, yaitu dzarf zaman, mansub. Nah, siapa yang menasobkan? Atau apa amil nasabnya? Nah, amil nasabnya adalah fiilnya itu sendiri, itu asiru. Nah, sebagaimana maf'ul bih, dia mansub, siapa yang menasabkan? Fiilnya. Hanya saja ini beda, bukan kedudukan sebagai maf'ul bih, melainkan dzarfuz zaman atau maf'ul fih. Ya, dzarfuz zaman. Dzarf ya, baik dzarfuz zaman atau dzarful makan, nama lainnya adalah maf'ul fi. Jadi harus ada makna fi di dalamnya. Nah, ketika tidak ada makna fi, maka dia bukan kedudukan sebagai dzarf. Misalkan tadzakkartu yaumal khamis. Aku ingat hari Kamis. Nah, yaumal khamis meskipun ini mansub ya, tetapi dia bukan mansub karena kedudukan sebagai dzarf, bukan. Nah, melainkan dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tadzakkartu yaumal khamis. Aku ingat hari Kamis.
Kenapa begitu? Karena tidak ada makna fi di sini. Ya, tidak ada makna fi. Ini dzaraf itu ada istiqrarul syai' fi syai', menetapnya sesuatu pada sesuatu, baik hakikiyan atau majadiyan, ya. Ini menetapnya sesuatu. Maka yang menetap itu ada pada ruang dan juga ada pada waktu. Nah, karena itu yang kalau ingin berkedudukan sama dzaraf dia harus ada makna fi di dalamnya. Kemudian yang kedua ma'dud. Apa itu dzarfuz zaman? Ya, yang berjenis ma'dud di kitab ini dijelaskan ma yaqa'u jawaban likam, adalah sesuatu yang terjatuh, yang terletak jawaban sebagai jawab likam untuk pertanyaan kam. Contoh, usbu'an syahron. Nah, usbu'an ini bisa digunakan sebagai jawab atas pertanyaan kam, berapa banyak atau berapa lama. Ya, berapa lama kalau zaman, ya berapa lama. Ya, mithlu contohnya, kam i'takafta. Ya, berapa lama kamu beriktikaf? Jawabannya i'takaftu usbu'an. Aku beriktikaf 1 minggu. Ya, di 1 minggu. Kalimat usbu'an, ya, ini zarfuz zaman mansubun ala zarfiyah. Dia ternasabkan karena kedudukannya sebagai zarf. Siapa yang menasabkan? Lagi-lagi fiilnya itu i'takaftu. Ada makna fi di sini, ada. Ya, ada makna fi di sini. Nah, sehingga usbu'an ini mansub ala zarfiyah. Kemudian mubham. Apa itu zarfuz zaman yang berjenis mubham? Ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma, adalah sesuatu yang tidak jatuh, yang tidak terletak sebagai jawab untuk sesuatu dari keduanya. Jadi dzarf zaman yang mubham ini dia bukan jawaban atas pertanyaan mata atau juga bukan jawaban atas pertanyaan kam. Misalkan hinan, suatu ketika, ya, suatu masa. Ya, mithlu contohnya jalastu hinan, aku duduk suatu waktu, aku duduk suatu ketika, aku duduk suatu masa. Nah, kalimat hinan ini adalah dzarfu zaman mansubun ala dzarfiyah. Dia ternasabkan karena kedudukannya sebagai dzarf. Siapa yang menasabkan? Ya, amilnya adalah jalasa, ya, dalam kalimat jalastu ini. Ya, fiilnya itu sendiri. Nah, di sini ada makna fi, ya, jalastu. Ya, hinan itu ada makna fi, dan fi ini di dalam maknanya bukan di dalam lafaznya, ya. Ketika tak ada fi, meskipun dia ismu zaman, dia tidak mansubun ala dzarfiyah. Jadi harus ada makna fi. Simpulannya, ya, dzarfuz zaman baik mukhtas, ma'dud atau mubham ini taqbalun nasba ala dzarfiyah, ya, jami' asma'iz zaman taqbalun nasba ala dzarfiyah. Semua isim zaman itu menerima nasab ala dzarfiyah karena kedudukannya sebagai dzarf. Paham ya sampai sini, ya? Mudah-mudahan paham. Berikutnya dzarful makan. Saya baca dulu. Wa amma asma'ul makan fala yantasibu minha ala dzarfiyah illa thalathatu anwa'in. Al-awwalu al-mubhamu ka asma'il jihati sit wa hiya fawqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa ma ashbahaha. Wa tsani asma'ul maqadir kal maili wal farsakh wal baridi nahwu sirtu mailan. Wa thalithu ma kana mushtaqan min masdari amilhi nahwu jalastu majlisu majlasa zaidin. Wa qala Allah ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ini dzarful makan atau sering diterjemahkan, ya, keterangan tempat, ya. Dzarful makan, keterangan tempat. Lagi-lagi ini juga harus memiliki makna fi karena menempati tempat. Ketika tidak ada makna fi, meskipun dia memiliki keterangan tempat, maka dia tidak termasuk mansubun ala dzarfiyah kalau tidak memiliki makna fi di dalamnya. Nah, dzarful makan ini katanya la yantasibu minha, dia tidak menerima nasab ala dzarfiyah atas dzarfiyah. Jadi dzarful makan dia tidak mansubun ala dzarfiyah dalam arti bitakdiri fi, ya, dengan mentakdir fi. Jadi
Dzaraf makan ini dia tidak bisa mansubun ala dzarfiyah. Ya. Illa ya salasat anwa, kecuali 3 jenis. Ya, 3 jenis. Nah, sebelum ketiga jenis kita pahami dulu kalimat ini. La yantasibu minha ala dzarfiyah. Contoh misalkan jalastu ad-daro, sholaitu al-masjidah. Kalimat ad-daro ya, jalastu ad-daro, aku duduk ya, rumah, atau aku duduk di rumah itu. Nah, ad-daro ini kan isim. Ya kan? Apakah ini isim makan? Iya, dalam arti dia memiliki makna tempat. Karena ad-dar itu rumah. Jelas rumah adalah tempat. Kemudian al-masjidah ini isim. Apakah ini punya makna tempat? Jelas masjid memiliki makna tempat. Tetapi meskipun ini ismul makan, ya, dalam arti isim yang punya tempat, hanya saja ad-daro dan al-masjidah tidak bisa dia mansubun ala dzarfiyah dengan mentakdir makna fi. Ad-daro fid dar misalnya, al-masjidah fil masjid, tidak bisa. Karena apa? Karena ini isim makan. Ya, isim makan ya tidak bisa mansubun ala dzarfiyah, ya. Tetapi la budda min antajurhu bi fi, ya. Yang demikian ini, yang dzaraf makan ini dia mesti dijarkan oleh fi. Nah, fi ini fi dzarfiyah. Jadi kalau ingin memiliki makna fi, nah, bukan memiliki makna fi. Iya, memiliki makna fi, maka fi-nya itu harus dilafazkan. Ya. Sehingga sholat itu fil masjidi. Ya, sholat itu fil masjidi, jalastu fid dari. Pokoknya semua zarf makan dia tidak bisa mansubun ala dzarfiyah, mansub dengan mentakdir makna fi, kecuali di 3 jenis ini. Kalau 3 jenis ini dia mansubun ala dzarfiyah, berarti ada makna fi di situ. Apa saja 3 jenis itu? Pertama, asmaul jihati asid, nama-nama arah, nama-nama untuk arah yang 6. Ya, ada atas bawah itu arah ya. Contoh fauqa, di atas, tahta yami, tahta di bawah, yamina samping kanan, shimala samping kiri, amama depan, khalfa di belakang. Mislu, contohnya jalastu amamaka, aku duduk di depanmu. Kalimat amamaka, nah, ini adalah dzarful makan, keterangan tempat. Iya kan? Menempati tempat. Di depanmu itu menempati tempat. Dia ternasobkan. Ya, kenapa dia ternasobkan? Ala dzarfiyah, karena kedudukannya sebagai dzarf. Ya. Siapa yang menasobkan? Ya, isim yang berkedudukan sebagai dzarf ini. Siapa yang menasobkan? Yang menasobkan adalah fiilnya itu sendiri. Nah, jalastu amamak. Berarti fiil itu punya amal merofakkan fa'il, menasobkan maf'ul, dan juga menasobkan dzarf. Begitu. Kemudian asmal maqadir, isim-isim maqadir, isim-isim ukuran, jarak jauh, ya, jarak, ya, ukuran jarak. Nah, ada al-maila, mil, ada farsakha, ada al-barida. Ya. Mail, atau sering dalam bahasa Indonesia itu mil, 1 mil. 1 mil, itu berapa? Mil ya. Mil itu 4.000 langkah. Ya, 4.000 langkah itu 1 mil. Ya. Jadi orang Arab dulu ngitungnya kalau 4.000 langkah itu satu mil. Kemudian farsakh, ya, farsakh itu berapa? Kalau farsakh itu 3 mil. Ya. Ya, berarti berapa langkah kalau farsakh? Nah, kalau 1 mil 4.000, berarti kalau 3 mil berarti 12.000 langkah. Jadi farsakh itu 12.000 langkah. Kalau al-barid itu 4 farsakh. Jadi farsakh 3 mil, barid 4 farsakh. Kalikan saja tuh. Kalau 1 farsakh itu 12.000 langkah, berarti kalau 4 berapa tuh? 24, 48.000 langkah itu 1 barid itu. Contohnya sirtu mailan, ya, sirtu mailan. Aku berjalan 1 mil, berarti 4.000 langkah ya. Nah, kalimat mailan ini adalah dzarful makan
Ya mansubun ala dzarfiyah berarti ada makna fi di sini. Kemudian yang ketiga, maka mushtaqun min masdari amil adalah sesuatu yang terambil dari sumber amilnya. Dia terambil dari amilnya. Dari amilnya ya. Dari amilnya. Nah, amilnya ini bisa fi'il ya, atau bisa sesuatu yang memiliki amal sebagaimana fi'il. Termasuk masdar. Masdar juga memiliki amal sebagaimana fi'il. Cuma saya contohnya yang fi'ilnya saja ya. Contoh majlisan. Majlisan. Ini mushtaq min fi'lihi. Ya, min amilhi yaitu jalastu. Contohnya jalastu majlisa Zaidin. Aku duduk di majelisnya Zaid, ya. Aku duduk di majelisnya Zaid. Kalimat majlis atau juga majlas ya. Ini adalah ya zarful makan, ya. Mansubun ternasabkan al-dzarfiyah karena kedudukannya sebagai dzarf. Siapa yang menasabkan? Ya, yang menasabkan adalah fi'ilnya yaitu jalas tu. Gitu. Nah, kesimpulannya dzarful makan ini dia tidak mansubun ala dzarfiyah kecuali di tiga jenis ini. Tiga jenis ini baru mansubun ala dzarfiyah, itu berarti di tiga jenis ini memiliki makna fi di dalamnya. Jadi yang tiga ini namanya adalah asma'uz zaman, isim-isim zaman allati taqbalun nasba, yang dia menerima nasab ala dzarfiyah karena kedudukannya sebagai dzarf. Jadi ingat, tidak semua isim makan itu mansubun ala dzarfiyah. Yang mansubun ala dzarfiyah itu hanya pada isim makan yang punya makna fi. Pun dengan isim zaman atau dzarfuz zaman, tidak semua isim zaman itu mansubun ala dzarfiyah karena kedudukan sebagai dzarf, melainkan yang mansubun ala dzarfiyah hanya isim zaman yang memiliki makna fi di dalamnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan tulis, salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.